Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dalam terjemahan baru 2 Alkitab. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru, bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu perayaan gerejawi yang tak boleh kita lupakan, yang selalu kita kenang, yaitu perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih tentu kita mengingat bagaimana Yesus terakhir sekali makan bersama, minum bersama dengan para murid-muridnya sebelum memasuki Paskah. Pada saat Kamis Putih, kita mengingat setiap pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Yesus sudah tahu akan hidupnya yang sebentar lagi meninggalkan dunia ini, yang sebentar lagi akan berkorban, akan mati di kayu salib. Maka Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya. Pengajaran yang benar-benar akan terjadi, pengajaran yang benar-benar harus ditiru, pengajaran yang benar-benar harus diteladani, dan pengajaran yang harus benar-benar harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita, dikatakan di sana ketika Yesus bersama dengan ke-12 muridnya sedang mempersiapkan diri memasuki Paskah, mereka makan bersama. Momen makan bersama itulah dipergunakan oleh Yesus mengajar sesuatu yang sangat-sangat baik kepada para muridnya. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-26 dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Pada saat itu Yesus sudah memberitahukan bahwa tubuh Yesus sama seperti roti yang terpecah, yang terbagi, dan terpecahnya tubuh Yesus itu dan terbaginya tubuh Yesus itu dikarenakan sebuah pengorbanan untuk menyelamatkan manusia dari segala keberdosaan. Baru yang kedua dikatakan oleh Yesus, dia mengambil minuman lalu memberikannya kepada para muridnya dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Di mana Yesus ingin memberitahukan kembali bahwa darahnya akan tertumpah, akan tercurah, akan menjadi perantara bagi manusia dengan Allah untuk mendamaikan manusia itu. Maka lewat darah Yesus yang tercurah itu, lewat darah Yesus yang tertumpah itu, penghapusan dosa terjadi. Dan manusia yang penuh dengan dosa itu kembali dibaharui, kembali disucikan, kembali diperdamaikan dengan Allah. Perdamaian yang akan Yesus berikan kepada manusia itu adalah sebuah harga yang sangat mahal. Harga yang sangat-sangat tidak bisa dibayar oleh manusia. Perdamaian itu terjadi lewat pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus itulah menjadi satu-satunya cara supaya manusia yang bergelimang dengan dosa disucikan kembali, dikuduskan kembali, dibaharui kembali, diciptakan menjadi manusia yang baru, sehingga manusia yang baru yang sudah dibaharui lewat pengorbanan Yesus itu bisa berdamai dengan Allah. Dosa itu dibayar dengan lunas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen Kamis Putih yang sampai kepada kita pada saat ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita pegang teguh. Sesuai dengan tema darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Yang pertama sekali Bapak Ibu, lewat Kamis Putih ini, lewat perayaan ini, kita kembali mengingat bagaimana cinta kasih Yesus yang begitu luar biasa. Cinta kasih yang dimiliki oleh Yesus merupakan cinta kasih yang sangat agung, yang sangat mulia. Cinta kasih yang agung dan mulia itu dipertunjukkan oleh Yesus, yaitu pada peristiwa Jumat Agung lewat kematiannya, dan disempurnakan nantinya cinta kasih yang agung itu lewat kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Momen Kamis Putih ini kembali kita diingatkan bagaimana cinta kasih Yesus yang menjangkau kehidupan kita. Bagaimana cinta kasih Yesus yang memporak-porandakan kuasa daripada dosa itu dan menyempurnakan kembali kehidupan kita. Cinta kasih itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Dan cinta kasih itu tidak akan pernah bisa kita bayar. Tetapi Yesus menginginkan cinta kasih yang diberikannya kepada kita cukup kita imani. Di mana ketika kita mengimani pengorbanan itu, di sanalah kita memperoleh keselamatan. Di sanalah kehidupan kita yang rusak ini, yang porak-poranda ini diutuhkan kembali oleh Yesus. Itu yang pertama yang harus kita pahami lewat kebenaran firman ini.
Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat peristiwa Kamis Putih, ada keteladanan yang Yesus berikan. Keteladanan apa? Keteladanan di mana harus ada pengorbanan. Sebagaimana Kristus di dalam perikop ini memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia berkorban. Tubuhnya akan terpecah-pecah, darahnya akan tertumpah. Semuanya tujuannya untuk memulihkan kembali tubuh manusia yang bergelimang dosa ini. Tubuh Yesus yang sempurna itu harus hancur. Darah Yesus yang mulia itu, yang kudus itu harus tertumpah. Supaya apa? Supaya tubuh kita yang hina, darah kita yang sudah digerogoti oleh dosa, disucikan kembali. Sama seperti Bapak Ibu, orang yang sakit ginjal, maka mereka akan cuci darah. Kenapa? Karena di dalam cuci darah itu segala racun-racun yang ada di dalam darah mereka supaya terbuang. Dan ketika racun-racun itu terbuang, maka kembali sehat. Karena apa? Karena darah itu sudah menjadi darah yang baru. Kembali bisa beraktivitas. Dan demikian juga Yesus sesungguhnya. Keteladanan yang Yesus berikan ya demikian. Karena darah kita ini sudah benar-benar kotor, harus disuci kembali oleh darah Yesus. Sehingga dengan penyucian yang diberikan oleh Yesus, darah kita yang kotor itu menjadi bersih. Dan kita akhirnya bisa hidup kembali, bisa sempurna kembali di dalam iman kepada Tuhan. Dan bisa sehat kembali secara rohani. Maka itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Di dalam perjamuan, di dalam peristiwa Kamis Putih, ada di sana pengajaran yang harus kita teladani, yaitu arti sebuah pengorbanan daripada Yesus. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, maka kita juga ketika kita mengingat kembali peristiwa Kamis Putih itu, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus itu. Kita diingatkan akan keteladanan yang telah diberikan oleh Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman ini, di mana Yesus dengan sungguh-sungguh menyampaikan kepada para muridnya, walaupun kami yakin pada saat itu murid tidak memahaminya. Apa makna yang dikatakan oleh Yesus? Tapi setelah Yesus mati, tersalibkan, dan bangkit kembali, barulah para murid akhirnya memahami arti yang dikatakan oleh Yesus. Dan tidak hanya memahami, para murid akhirnya mereka mengimani. Bahkan para murid ketika mereka sudah memahami, mengimani, mereka tidak takut lagi mati. Terus mempersaksikan apa yang mereka pahami, apa yang mereka imani tentang Yesus itu sendiri. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah yang turun ke bumi ini yang menyucikan manusia dari segala keberdosaannya, bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Maka dengan mengorbankan nyawa sekalipun, kematian di hadapan sekalipun tidak menjadi membuat para murid pada saat itu takut. Itu yang mereka imani, dan itu juga yang akan kita imani pada saat ini Bapak Ibu. Kita harus mengimani bagaimana Kristus itu
yang sudah memberikan darah perjanjian untuk pengampunan dosa kita. Dan darah perjanjian itu merupakan satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan kita. Maka itu harus kita imani. Jadi jangan lagi ragu di dalam kehidupan ini. Jangan lagi ibaratnya mempergunakan kehidupan ini untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Lewat peristiwa Kamis Putih, kita kembali diingatkan pengorbanan yang begitu luar biasa. Darah yang tertumpah itu, tubuh yang hancur itu, demi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kamis Putih tidak hanya sebatas pengenangan semata. Tapi di dalam Kamis Putih ada sebuah keyakinan bagi kita bahwa Tuhan yang tersalib itu, Tuhan yang berkorban itu adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kita, menyempurnakan hidup kita. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Di dalam Yesus Kristus ada perdamaian bagi kita dengan Allah. Jangan sia-siakan hidupmu Bapak Ibu melakukan hal yang tidak baik. Tapi lakukanlah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami akan peristiwa pengajaran-Mu bahwa Engkau akan tersalibkan oleh karena keberdosaan kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Bapa. Ajar kami untuk melakukan pengorbanan yang baik dan benar sesuai dengan teladan yang sudah kami peroleh dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.